Maka beberapa ulama-ulama sepuan dan sesepuh para habaib sering mengatakan, alaikum bihusnudzon, jadilah kalian orang yang selalu mempunyai prasangka yang baik kepada siapapun, dengan pandangan yang jernih. Apabila terwarnai dengan prasangka yang baik, maka akan selalu memandang yang baik. Saya umpamakan kecil-kecilan saja, apabila di bawah hidung ini dikasih minyak wangi, minyak harum, mencium siapapun harum, itu orang husnudzon. Tapi kalau orang itu suudzon, di bawah hidung ini dikasih kotoran, secantik apapun istrinya pun baunya gak enak. Itu memandang orang yang selalu pandangan sempit, pandangan kotor. Maka dengan adanya peringatan khol siapapun yang ada di Indonesia ini, Indonesia itu kaya, bukan subur saja, agraris, bukan maritim saja, tapi agraris juga maritim, kaya dengan aulia. Dari mulai Aceh sampai ke Lampung, Banten, sampai ke Demak, sampai ke Madura dan timur jauh, tidak bisa hitung jumlahnya yang ada di Indonesia ini. Belum yang menjadi tokoh-tokoh ulama, jamaahirul ulama, sangat luar biasa. Terkenal ulama-ulama di Indonesia ini sampai ke Timur Tengah. Siapa di antaranya? Guru besar Thariqat Qadiriyah adalah dari Sumba, Syekh Ahmad Khotib namanya Sambas, sangat terkenal. Bukan Sumba tapi Sambas, daerah Kalimantan. Muridnya beliau juga dari Timur Tengah sampai India. Rata-rata Thariqat Qadiriyah khususnya sumbernya adalah Sayyidi Syekh Ahmad Khotib Sambas. Kiai Abdul Karim Al-Bantani, Kiai Nawawi Al-Bantani, taklif yang belum sempat dicetakkan masih lebih 200 kitab karya tulis tangan Kiai Nawawi Al-Bantani. Belum Kiai Bakir Jogja, Kiai Zainal Abidin Puduh, Kiai Muhammad Ilyas Sukaraja, Kiai Ahmad Abdul Hadi Girikusumo, Kiai Soleh Darat, Kiai Soleh Banten, Kiai Abdul Karim Banten. Banyak lagi yang kita ketahui ulama-ulama, jamaahirul ulama yang ada di Indonesia ini. Mestinya menjadi satu kebanggaan untuk umat Islam khususnya dan untuk bangsa ini. Ternyata kita mampu mencetak tokoh-tokoh, kader-kader, lopian-lopian yang akan menjadi cermin umat dan cermin anak bangsa ini. Tetapi apabila sudah dihilang sejarahnya, kita mau ngomong apa? Mau menceritakan ini makam yang ziarah rame, terkadang di Kholi. Ketika kita tanya, ini manakibnya riwayat hidup, gimana Bib? Si saya dengar cuma kiainya saja, Masya Allah ini orangnya. Tapi belajarnya dari mana, itu dari mana, nggak paham saya. Karena apa? Tidak tertulis, tidak terbiasakan tertulis. Coba, itu diantaranya. Belum lagi yang lain-lain, tokoh-tokoh ulama yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu dengan adanya hal peringatan untuk mengenang jasa para beliau. Apakah beliau hanya cukup mengajar? Apakah beliau hanya cukup beribadah untuk dirinya sendiri? Tidak. Sudah diawali dari mulai zaman Aceh, Pasai, sampai ke Pulau Jawa,
berapa beliau-beliau yang menjadi tokoh-tokoh, contoh-contoh perjuangan, menjadi bapak negara. Satu contoh yang luar biasa, mempunyai kontribusi yang luar biasa, menelorkan tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Diponegoro, Kiai Mojo, Sentot Perwiro Dirjo, Ibu Kartini, Cuk Nyadin, Tengku Umar, Cek Ditiro, dan lain sebagainya. Sehingga tegaknya kembali sang saka merah putih, berkibar kembali. Jasa siapa? Jasa para ulama dan jasa sepuh-sepuh bangsa Indonesia ini. Sehingga kita mengenal merah putih. Apa di dalam kandungannya merah putih? Di antaranya ada 3 hal: harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Ada di dalam merah putih sekalipun tidak berhuruf. Tinggal sejauh mana kita memahami. Bukan untuk kultus kepada bendera, tidak. Di zaman Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau di zaman Rasulullah adanya bendera simbol perang. Jadi kayak kalau sekarang benderanya tank sendiri, yang bagian meriam sendiri, infanteri sendiri. Di zaman Rasulullah sudah ada begitu. Di zaman itu pun dijaga setiap pembawa bendera 4 orang. Jangan sampai bendera itu jatuh ke tanah. Luar biasa. Kalau ke panah atau ke tombak salah satu penjaga yang bawa bendera, cepat diraih, jangan sampai ke tanah. Terus begitu dan begitu estafet. Padahal bukan bendera kebangsaan, tapi harga diri pada waktu itu dicontohi oleh para beliau. Ada di antaranya kakaknya Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat namanya Ja'far bin Abi Thalib. Kakinya sudah putus, tangannya sudah putus, berlumur darah, tapi sempat menjaga bendera tersebut dengan lehernya supaya tidak menyentuh tanah. Bagaimana bendera kebangsaan? Sejauh mana kita mempunyai kebanggaan? Maaf, bendera partai boleh banyak, tapi merah putih hanya 1. Betul tidak? Betul tidak? Merah putih cuma 1. Nah, tadi kita digugah dengan lagu kebangsaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apa itu hanya lagu kebangsaan atau seremonial? Ini perlu anak-anak kita dari sedini mungkin tolonglah diajari, karena kita sudah banyak kehilangan para pejuang. Nanti tambah lama tambah hilanglah sudah. Cek ke Sunda, ke Parlemen obor. Ini yang kita jaga, sangat khawatir sekali. Coba. Ternyata di dalam lagu kebangsaan mempunyai kandungan ikrar, bukan sekadar nyanyian atau lagu kebangsaan. Minta dibuktikan sebagai pengakuan selaku kita mengaku Indonesia tanah airku. Apakah dalam lagu, apakah dalam kehidupan kita mempunyai kefanatikan selaku anak bangsa Indonesia yang tidak mudah tergoyahkan dan merasa handarbeni, merasa memiliki kepada republik ini, bukan sekadar memiliki bentuknya dari Sabang sampai Merauke saja, tapi apa yang ada di Indonesia ini, dari buah-buahan, dari pertanian dan lain sebagainya. Sejauh mana kita merasa memiliki apa yang ada? Kalau mampu kita merasa memiliki dan menghargai, insya Allah untuk ekonomi di Indonesia tidak lama tertanggulangi. Karena apa? Kami telah mengucapkan Indonesia tanah airku. Apa yang ada di dalam Indonesia milikku. Ekonomi milik kita semuanya.
pertanian milik kita semuanya. Semangat akan menanamkan di dalam dunia pertanian dan dalam dunia ekonomi, karena untuk menunjukkan Indonesia tanah airku, bukan pepesan kosong. Sering saya ucapkan, karena kita kurang memiliki, terkadang terbawa angin. Musimnya jambu bako, ya ngomong jambu bako. Yang paling hebat lagi Kates California, jauh amat. Amatnya pada tidak jauh padahal. Lalu kita pikir, apakah di sini tidak bisa tumbuh Kates? Cuma menang nama Kates California. Coba kalau kefanatikan itu muncul, Kates mana ini Pak? Bogor. Kates mana ini Pak? Di Bandung. Kates mana? Bekasi. Ketika mengucapkan Kates mana Pak? Bekasi punya, Bogor punya, Bandung punya, atau lainnya yang ada pertanian Kates. Merasa memiliki, merasa bangga apa yang tumbuh di dalam tanah air ini. Kalau sudah bisa begitu, insya Allah produksi apa yang ada di dalam negeri ini cepat untuk naik, tidak terjadi inflasi dan lain sebagainya. Karena apa? Kita sama-sama cinta Setuju? Buktikan kalau setuju, jangan ribut saja. Bangsa lain sudah bikin nuklir, sudah bikin persenjataan macam-macam. Dolar semuanya dikuasai dalam ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran. Kita masih ribut saja, ini noblos A sama noblos B tidak akur. Ini nanti lama-lama lagi diputer lagi kasetnya. Apa antaranya membicarakan masalah khol, maulud, tahlil, manakib, talqin, tidak ada habis-habisnya. Sampai kapan negara ini akan maju? Malu mestinya kita rasanya kepada para beliau-beliau yang ikut andil mendirikan bangsa ini, bapak bangsa yang berkibarnya kembali sangsaka merah putih. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Jawab yang keras. Tolong buktikan kalau tidak. Mestinya begitu. Ini buah daripada khol. Coba sejarahnya Pak Dirman, ya tahunya Jenderal Sudirman. Tapi generasi kita lebih lanjut, tahunya ya Pak Jenderal Pejuang Nasional. Diponegoro sama, Sentot sama, Gatot Subroto sama, belum lain-lainnya. Hanya sebatas itu. Nah nanti generasi yang akan datang, saya berpikir kemana ini? Kalau sudah ke Parmenobor tidak tahu sejarah nenek moyangnya, tidak mengetahui siapa beliau-beliau itu. Coba Habib Lutfi tidak bakal bosan akan menyebutkan, akan mengangkat Indonesia untuk tanah air ini. Kiai-kiai yang membicarakan masalah agama sudah banyak, tapi melenturnya kecintaan kepada Rasulullah SAW, melenturnya kecintaannya kepada para ulama, melenturnya kecintaannya kepada ahli bait Nabi SAW, melenturnya kepada tokoh-tokoh bangsa ini mulai melenturnya nasionalisme, merasa memiliki kepada republik ini semakin melentur. Apa jadinya kalau semakin melentur? Tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa akan menyalahkan A atau B. Ayo kita bangkit, ayo kita bangun. Kesadaran kita tingkatkan. Sudah bukan waktunya untuk memikirkan pecah belah. Bukan waktunya lagi. Itulah yang diharapkan para leluhur kita dalam membangun bangsa ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kalau kita lihat bagaimana perjuangan para pendahulu. Mungkin di Betawi saya kurang paham. Kalau bikin rumah, padahal di zaman penjajah Hindia Belanda, kalau seandainya kita pasang merah putih, ya pulang nama. Sebab instansi pemerintahan pada waktu itu Hindia Belanda, benderanya bendera Belanda. Tapi orang tua kita, kiai-kiai kita tidak kalah akal. Bagaimana cara menanamkan merah putih
kepada setiap anak bangsa pada waktu itu. Ini sudah tidak dipelajari, kurang untuk menganalisis sejauh mana. Maaf. Pasti kalau mau bikin rumah di tiang yang paling, bukan tiang ya, kayu paling atas sendiri yang panjang, sebelum ada apa namanya puhunan ya itu ya. Kalau di tempat kita namanya mulu ya, itu dikasih janur sebelum pasang rem, pasang usung, janur dulu, terus tiwu, tebu, padi, pisang, kelapa. Dan nanti ketika kita akan membalut dengan merah putih bolo tersebut, ada yang pakai tahlil, ada yang pakai manakib, ada yang pakai perjanjian, ada yang pakai baca pat dan lain sebagainya. Pakai menyan, pakai segala. Lo pakai menyan, sudahlah, nggak usah berbicara menyan, daripada bau ketiak kan lebih baik bakar menyan. Repot amat sih. Lah itu satu contoh. Baru setelah acara itu dibasah, dibalut sampai berapa hari. Ya kalau musim hujan tidak masalah, tapi kalau sudah musim kemarau, kita mau bertanya, kira-kiranya yang cantik, yang Masya Allah, lihat kuning melangsetnya janur tersebut, kena panas lama-lama layu. Padinya semakin coklat, tadinya kuning bagus, tebunya juga manisnya kurang, daunnya semakin kering, pisangnya semakin matang, berubah semuanya. Yang saya tanyakan, merah putihnya ikut layu atau tidak? Itulah menunjukkan filosofi harusnya bangsa Indonesia mempunyai jiwa merah putih yang tidak bisa dirayu oleh apapun. Betul? Tunjukkan kalau betul. Nah, itulah diantaranya hebatnya para kesepuan-kesepuan kita pendahulu. Nah, maka dari itu kita bagaimana melihat para ulama, para sepuh pendiri bangsa ini luar biasa. Mari dengan adanya khol kita hidupkan khol di mana-mana, para pejuang-pejuang yang ada, tidak harus ulama. Para pejuang pun mengadakan khol. Pejuang di kampung ini siapa dulu? Oh, dari TNI kholi, dari polisi kholi, karena beliau termasuk ikut andil besar pada waktu 1945. Apakah khol itu harus para ulama? Tidak. Mengholi kedua orang tua juga istimewa, supaya anak-anaknya ingat bagaimana jasanya orang tua, dari tidak punya sampai mampu membangun rumah, sampai mempunyai kendaraan. Beliau meninggal, apakah kita akan menjadi pewaris yang baik hingga kita bisa menjalin keukhuwahan, persatuan, satu keluarga, kakak adik kompak, rukun dan lain sebagainya, bukan kakak adik pecah belah hanya urusan warisan. Malu rasanya kepada kedua orang tua. Apakah kita bisa memotong kambing umpamanya 10 atau 15 karena ada uang, dianggap sudah cukup lumayan? Belum apa-apa. Apalagi khol, potong kambing 100, sapi 100, dikira sudah istimewa? Belum, untuk membalas jasanya para beliau. Apa yang diharapkan para beliau kepada kita ini? Mampukah meneruskan pembangunan para leluhur kita, membangun, menjaga kesatuan persatuan? Kalau kita pecah belah, menangis beliau-beliau di belakangnya yang telah diperjuangkan ternyata telah bersia-sia. Apakah kita menjadi anak keturunan beliau ataupun regenerasi akan mengecewakan para beliau? Pastinya kita tidak. Nah, maka dari itu sekali lagi, dengan adanya khol perlu untuk banyak mengambil suri tauladan para beliau. Itulah kurang lebihnya yang saya bisa sampaikan.
karena jamnya sudah jam 12 ke atas, sudah setengah 1 kurang 10. Mari kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekhina Ustadzina Mursidina Sayyidina Maulana Syarif Hidayatullah wa Maulana Hasanuddin Al-Bantani wa Maulana Yusuf Hakim Tirtayasa wa Maulana Mansur Sekaduan wa Sayyidi Syekh Muhammad Nabawi Syekh Abdul Karim wa Sayyidi Syekh Saleh Ma'mun wa ila hadrati Sayyidina Habib Husain bin Bakar Al-Haidrus wa Syekh Abdul Qadir wa Sayyidi Syekh Abdul Qadir wa Sayyidi Syekh Tahir والحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى والحبيب محمد بن عقيل والحبيب محسن بن العطاس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب سالم بن جندان والحبيب محمد بن جندان والحبيب زين الإدريس والحبيب أحمد بن حداد والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي كويتام والحبيب عبد الرحمن الحبشي كويتام تكيني وإلى حضرة شيخ مسنا سيدي شيخ إدمياتي وسيدي شيخ bagi Bakri itu bagus Bakri itu bagi Balak lagi bagus ulihim abruhim Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbul bidayat wa nihayat Khalifatullah fi khuzainil ardi wa samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damati sadatil qadat salatan tahtahu lana biha ababa khairat wa sa'adat fid dari dunya wa daril ma'ad wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa auladina wa ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jam'il jihad wal bilad wa jam'il jihad wal bilad khususan baladina Indonesia khassah biladil muslimin amah wa tunjina wa iyyahum min jamil ahwali wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat ya waliyal hasanat wa qatil hajat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita doakan bersama guru kita Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Hashim bin Yahya beserta keluarga senantiasa berpanjang umur sehat walafiat. Amin. Sekali lagi kepada Bapak Ibu mohon tidak meninggalkan tempat. Sudah kita sediakan hidangan santap malam. Dikadir langsung dipersilakan kepada seluruh tim untuk mengedarkan hidangan santap malam yang sudah disiapkan oleh keluarga dan juga oleh panitia. Dipersilahkan semuanya. Kami ulang kembali rekan-rekan semuanya yang terkait tim, Banser, Ansor dan lain-lainnya, semuanya untuk bisa membantu hidangan santap malam segera langsung, tidak pakai segera, langsung diedarkan. Padang bulan padangi koyo